Pagi cerah di tanggal 24 November 2012. Kesibukan mulai tampak di depan pintu gerbang Sekolah Islam Terpadu Fajar Hidayah, Kota Wisata Cibubur. Semua yang datang membawa undangan berupa paspor tiruan yang kemudian distempel oleh petugas keamanan, layaknya petugas imigrasi. Ya, pagi ini Fajar Hidayah sedang menggelar acara Slovakia Day. Satu hari untuk mengenal lebih dalam Slovakia, sebuah negara indah di Eropa Timur. Karena itu, pengunjung yang datang diibaratkan tengah memasuki negara Slovakia hingga membutuhkan paspor. Para siswa antusias mengikuti acara Slovakia Day. Lihatlah bagaimana kreatifnya mereka merancang pakaian khas Slovakia yang telah dimodifikasi untuk dikenakan pada hari istimewa ini. Juga menyanyikan lagu penyambutan yang khusus diciptakan untuk menyambut Duta Besar Slovakia. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, kehadiran Duta Besar Slovakia, Stefan Roskopal, beserta istri. Duta Besar Slovakia bersama istri terlihat ceria dan ramah pada para siswa dan para tamu. Seperti pengunjung yang lainnya, ia pun harus memakai paspor ketika memasuki kawasan Slovakia Day di Fajar Hidayah. Selain siswa dan para orang tua siswa, ada beberapa undangan yang kehadirannya memeriahkan acara ini. Seperti kehadiran alumni dan keluarga alumni Ceko, di antaranya mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. Tidak seperti acara formal lainnya yang dibuka dengan pidato. Kali ini atas permintaan Duta Besar Slovakia sendiri, acara dibuka dengan talk show yang berlangsung hangat dalam bahasa Indonesia. Saya merasa bahwa terutama anak-anak, kalau saya bicara bahasa Indonesia, yang lebih berlebihan daripada bahasa Inggris. Benar ya? Itu luar biasa. What a wonderful day ya. Ini pagi yang begitu jernih, hari begitu indah. Dan saya pikir seperti Bapak tadi bilang, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemungkinan ini. Kita semua berkumpul bersama, kita bisa duduk dan bisa bicara. Saya sampai sekarang sudah lama di sini ya. Itu posting yang kedua, saya sudah hampir 8 tahun lebih di sini. Dan saya baru pernah lihat acara seperti ini. Dengan itu hati penuh dan begitu keadaan yang bersahabatan ya, begitu friendly environment. Terima kasih banyak. Selain memperkenalkan negerinya dengan cara yang akrab, Duta Besar Slovakia juga menyatakan kekagumannya pada Fajar Hidayah yang berhasil membangun citra yang baik mengenai Islam lewat acara Slovakia Day. Saya di sini merasa dari detik pertama bahwa ini sekolah yang modern, ini sekolah yang paham bahwa tidak hanya religious studies,
tapi kehidupan yang menurut peraturan, menurut sistem, ada disiplin, itu langsung bisa berasa. Karena saya sering ada beberapa menit. Sekali lagi saya tak pernah lihat bahwa di sekolah atau di tempat lain mungkin 2 minggu ya, lebih ada persiapan anak-anak belajar. Dan ini hormat saya, ini hormat untuk saya dan tentu saja ini hormat besar untuk negara saya, untuk tanah air saya. Terima kasih. Ya, ini sangat besar manfaatnya untuk mengangkat citra sekolah Islam di mata dunia gitu. Bahwasanya kita Islam itu memang masyarakat universal dan membawa kedamaian dimanapun kita berada. Dan yang paling terpenting juga ini contoh pembelajaran konkret bagi seorang anak, karena siswa-siswa zaman sekarang beda dengan zaman lalu. Sekarang mereka harus melihat langsung dan merasakan langsung gitu. Jadi kita memberikan contoh kepada mereka bagaimana kita menjadi komunitas masyarakat global itu sesuatu yang real. Dan sekaligus memberitahu mereka harus siap untuk bergaul dalam dunia global ke depan, mengedepankan kualitas. Tak hanya mencitrakan Islam dengan positif, para siswa-siswi Fajar Hidayah juga berhasil menampilkan pertunjukan yang mengundang decak kagum dan senyuman para undangan. Dengan daya kreativitasnya, siswa Fajar Hidayah bisa tampil memainkan melodi indah lewat barang-barang bekas seperti botol dan galon air mineral. Kemeriahan mewarnai acara Slovakia Day. Tiap kelas tampak mendandani ruangannya dengan beragam hasil karya siswa-siswi Fajar Hidayah, mulai tingkat TK hingga SMA. Yang unik, hasil karya yang menggambarkan budaya, makanan khas dan negara Slovakia ini semua dibuat dari barang bekas, semisal kardus bekas susu, biskuit, hingga paralon. Yang juga menggembirakan, hasil-hasil karya ini bukan hanya merupakan kerja keras siswa dan para guru, namun orang tua murid pun ikut terlibat aktif mempersiapkan hiasan-hiasan untuk meramaikan Slovakia Day. Bahan bekasnya ini memang udah kebiasaan, jadi kita disimpan di rumah. Ini bonekanya tinggal badan sama kepalanya aja, kaki sama tangannya nggak ada, diganti sama busa. Positifnya ada acara seperti ini apa? Ya, positifnya ya saya tambah kreatif, ya anak-anak juga senang. Bahkan para ibu pun terlihat antusias mengenakan busana khas Slovakia buatan mereka sendiri, serta mempersiapkan untuk jamuan makan lengkap ala Slovakia bagi dubes dan istrinya. Di tingkat SD, para siswa dibantu guru dan beberapa orang tua murid tampak sibuk ikut kompetisi membuat pancake, salah satu panganan khas Slovakia. Berbahan dasar telur, terigu dan susu, serta diberi aneka topping seperti selai stroberi, coklat dan susu, anak-anak tampak menikmati lomba ini. Tadi masak apa? Masak pancake. Gimana enaknya? Enak. Senang nggak ada acara gini? Senang. Kenapa senang? Senangnya karena orang Slovakia kesini. Pancake, terus aku ngerasain manis enak. Iya. Kenapa? Karena orang Slovakia mau cicipin.
Sementara itu, siswa-siswa SMP terlihat serius mengikuti kompetisi membuat potato salad, salad khas Slovakia. Terdiri atas kentang, sayur mayur, mayones, keju serta diberi bumbu sedikit garam, lada dan gula. Sajian potato salad karya siswa-siswi ini menggoda selera. Tak mau kalah dengan adik-adik kelasnya, para siswa SMA Fajar Hidayah pun bersemangat membuat beragam karya untuk Slovakia Day. Selain menghias mug sebagai souvenir bagi para undangan, para siswa ini juga melukis keramik sebagai bentuk penghargaan mereka atas Slovakia yang terkenal akan kerajinan keramiknya. Siswa mengaku senang dengan kegiatan seni keramik ini. Bukan itu saja. Agar dapat lebih mengenal dan memahami budaya Slovakia, siswa-siswi ini juga mempertunjukkan puppet show yang bercerita tentang sebuah cerita rakyat Slovakia. Cerita ini dipersiapkan selama hampir 2 minggu, dan dalam jangka waktu sesingkat itu, para siswa hanya dapat berlatih di sela-sela waktu belajar. Nyatanya pertunjukan mereka cukup menghibur. Sebelum acara Slovakia Day di sekolah mereka digelar, para siswa mengaku hanya sedikit mengetahui informasi tentang negara Slovakia. Lebih bisa mengetahui negara Slovakia, sejarahnya Slovakia itu seperti apa, bajunya itu seperti apa, dan tentang Slovakia. Biasanya kamu dapetin informasi mencoba menggali sendiri gitu. Iya. Dari mana biasanya? Mungkin dari internet atau dari belajar gitu. Oh gitu. Berapa lama persiapannya? Sekitar seminggu. Excited nggak mempersiapkan kayak gini? Acara seperti ini menarik ya? Menarik. Kenapa menarik? Ya bikinnya menarik aja gitu, bikin tambah kreatif anak-anaknya, jadi menarik. Persiapannya ya sekitar 2 mingguan gitu. Idenya dari siapa ya? Dari gurunya gitu. Diskusi atau gimana? Diskusi biasanya. Nilai positifnya apa acara seperti ini? Jadi anak-anaknya tambah kreatif, terus bisa menggunakan barang bekas. Selama ini pernah tahu negara Slovakia? Enggak. Kemudian setelah acara ini? Ya sedikit tahu. Berkat adanya acara ini, para siswa merasa selain wawasan, pemahaman mereka tentang budaya Slovakia yang jarang terdengar pun bertambah. Ini tentu saja menggembirakan, karena pemahaman mengenai suatu budaya akan membangun sikap toleransi bagi para siswa. Setelah talk show, Duta Besar beserta istri menyambangi setiap kelas di Fajar Hidayah. Dalam setiap kunjungannya ke kelas, tak henti-hentinya Duta Besar Slovakia ini memuji hasil-hasil karya siswa. Menurutnya, ia sangat kagum karena hanya dalam hitungan hari, para siswa dapat mempersiapkan semua ini dengan baik. Terlebih, bahan baku yang dipergunakan untuk membuat hiasan-hiasan bernuansa Slovakia terbuat dari barang-barang bekas yang pada kebanyakan orang dibuang ke tempat sampah. Para siswa sangat bersemangat ketika Duta Besar mengunjungi kelas mereka. Suasana siang itu terasa begitu semarak.
Yang juga membuat siswa dan guru bahagia adalah keramahan duta besar dan istri. Walau udara siang cukup terik, tak ada raut kelelahan atau keluh kesah yang terlontar dari duta besar dan istri. Mereka berdua tampak banyak melempar senyum dan juga bercakap-cakap penuh keagrapan dengan siswa, orang tua maupun guru. Bahkan pada sebuah kelas, sajian berupa jamuan makan disambut gembira duta besar beserta istri yang duduk bersama ikut mencicipi jamuan. Di kelas lain, saat melihat hasil kompetisi pancake buatan siswa, duta besar menunjukkan antusiasmenya dengan memberikan tips-tips dalam membuat pancake yang bagus. Ia pun tak segan-segan mencicipinya. Tidak apa-apa, karena coklat muda ya, tidak hitam, tidak. Duta besar mengaku amat terharu atas acara meriah yang digelar Fajar Hidayah untuk mengenalkan negaranya pada siswa Fajar Hidayah dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Keharuan juga dirasakan alumni keluarga Ceko yang hadir saat itu. Acaranya luar biasa banget ya, saya terharu banget gitu, negara kecil seperti Slovakia itu dirayakan dan diberi begitu appreciation, terus informasi dan education yang bagus banget buat anak-anak karena konsepnya juga dalam bentuk kreatif, inovatif ya. Dan saya rasa ini cara untuk mendidik yang paling luar biasa buat anak-anak karena anak-anak akan ingat terus gitu event dengan duta besarnya yang ramah banget ya. Terus bisa ngobrol langsung, lalu dia bisa lihat makanan tradisional, tarian tradisional, baju tradisional, dan mereka mesti bikin gitu ya. Jadi itu menggalinya benar-benar itu bakal diingat sampai dia remaja pasti gitu. Jadi luar biasa banget acara ini. Terus terang saya terharu sekali karena mami saya kan orang Slovakia, papa Indonesia. Sekitar 20 tahun lalu kita balik lagi ke Jakarta kan. Ini pertama kalinya di Indonesia di Jakarta tentang negara Slovakia itu diselebrate sebagus ini. Sampai Pak Dubes sendiri pun terharu sekali, dia bilang. Belum pernah ada sebelumnya. Belum pernah. Selain menampilkan beragam hasil karya, yang juga mengagumkan adalah acara jumpa pers dengan duta besar yang diadakan kelompok jurnalistik siswa Fajar Hidayah Jurnalis Club. Layaknya jumpa pers yang kerap dilakukan para wartawan, para siswa tampil percaya diri dalam jumpa pers yang mereka gelar ini. Pak Boskopal, I would like to ask you, Indonesia has many cultures. Which one that you like the most? And would you like to apply it to Slovakia to work in Indonesia? Thank you very much. Dan untuk saya yakin bahwa semua yang ada di sini akan ingat bahwa ada Slovakia, tidak ada ada banyak orang yang sulit menanamkan tanah airku. Semua kelelahan mempersiapkan Slovakia Day terhapus sudah. Semua tampak gembira. Acara yang mempererat persahabatan antar bangsa ini berjalan sukses. Tak lupa, Dubes pun diberikan cindera mata berupa buah karya siswa-siswi Fajar Hidayah. Tujuannya terutama untuk anak-anak, supaya belajar itu menyenangkan dan juga menambah wawasan internasional. Kemudian juga memperkenalkan negara Eropa, bahwa negara Eropa itu tidak asing untuk sekolah Islam seperti Fajar Hidayah. Antusias sekali, terutama lomba futsal ya, dari jauh hari itu kapan tanding gitu kan. Setelah tanding luar biasa, alhamdulillah. Untuk kerajinan segala macam, kostum segala persiapan. Kalau untuk kostum mereka udah ada yang bikin dari rumah dari bahan-bahan bekas, kemudian ada juga yang memang sengaja nyewa gitu untuk lomba ini. Satu hari penuh makna. Begitulah Slovakia Day berlangsung.
Diharapkan melalui acara ini Fajar Hidayah dapat membekali siswa-siswanya dengan pemahaman budaya negara lain yang dapat membangun sikap menghargai keberagaman. Sebaliknya, lewat Slovakia Day diharapkan negara-negara Eropa tidak lagi mencitrakan Islam sebagai sebuah agama penuh kekerasan. Sekolah Islam Terpadu Fajar awalnya berdiri tahun 1999 dengan murid sejumlah 100 siswa dari tingkat playgroup hingga kelas 1 SD. Sekolah ini di bawah naungan Yayasan Fajar Hidayah yang didirikan oleh Haji Mirdas Ekayora dan Hajah Draga Rangkuti tahun 1998. Berawal hanya dari sebuah ruko, kini Fajar Hidayah Kota Wisata telah berdiri megah dengan bangunan 4 lantai di lahan seluas 4 hektar. Saat ini Fajar Hidayah Kota Wisata Cibubur mempunyai 1.300 siswa, mulai dari kelas taman bermain hingga SMA. Sementara di bawah Yayasan Fajar Hidayah, kini telah ada 7 sekolah di 4 lokasi yang berbeda, mulai dari jenjang taman bermain hingga SMA. Selain Fajar Hidayah Kota Wisata, tercatat pula antara lain Fajar Hidayah di Perumahan Sentul City Bogor, Fajar Hidayah Delta Mas City Cikarang, Sekolah Islam Terpadu Berasrama Aceh untuk menampung anak-anak korban tsunami, serta Sekolah Fajar Hidayah di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan visi menciptakan generasi Islam yang religius, independen, kreatif, dan berteknologi maju yang siap menghadapi tantangan global, Fajar Hidayah menawarkan konsep active learning dalam pembelajarannya, yaitu sistem pembelajaran 2 arah yang lebih mengutamakan keaktifan siswa dan merangsang kreativitas. Melalui pendidikan yang diberikan olehnya, Fajar Hidayah mempunyai misi untuk membentuk generasi muda yang islami, tangguh, dan dapat mengikuti zamannya. Fajar Hidayah terus berkembang dan tak lelah berjuang untuk menggapai misinya.